Awal tahun 2025 ini dibuka dengan banyaknya berita pajak-pajak yang beredar di Indonesia. Dari tarif impor naik, core tax, lalu juga ada PPN jadi 12%. Dan sampai juga ada berita mobil yang dipakai oleh mantan Presiden Republik Indonesia itu masih nunggak pajak. Jadi apa sih itu pajak yang sampai dibuka di tahun 2025 ini? Jadi coba aku di sini mau bahas tapi tentunya nggak sendirian. So please welcome Mas Pamungkas. Wih, halo, halo Ju. Apa kabar nih kamu? Baik banget Kak, Kakak gimana kabarnya? Baik juga. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu ini ya, ini tuh Kak Pamungkas ini juga sekarang menjadi ketua Tech Center Community ya Pak? Betul banget. Sekarang Oke. jadi Ketua Tech Center Community periode 2025. Oke. Untuk Tech Center Community ini cuma ada di FEB Unesa atau ada di universitas lain? Kalau di universitas lain ada namanya Tax Center. Jadi Tax Center itu secara menyeluruh kita di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Tapi kalau Tax Center Community itu adalah komunitas pajak yang ada di UNESA atau yang fokusnya itu mungkin di FEB UNESA aja. Oke, baik. Kalau seperti itu. Mhm. Hmm. Jadi untuk di universitas lain tentunya kira-kira pasti ada lah itu terkait itu. Tentu. Oke. Baik nih Kak, mungkin teman-teman juga kayaknya dari PKKFM malah dari Siap. PKKFM ini kayaknya udah nggak sabar banget nih Kak untuk bahas pajak. Mungkin dari PKKFM ini juga ada yang kurang tahu nih Kak. Kayak pajak ini tuh apa sih? Atau cuma pungutan dari pemerintah kali ya? Atau gimana sih Kak? Gimana itu? Nah, pajak ini, betul katamu, adalah pungutan-pungutan yang diminta oleh pemerintah, tapi itu banyak banget jenisnya. Dan itu mempertimbangkan dari keadilan. Hmm. Jadi seperti katamu tadi, ada isu yang soal mobilnya presiden, ada Ya. pajak-pajak lain mungkin Nah, ya. iya benar. Nah, itu tuh nggak sama ya teman-teman. Jadi pajak itu nggak cuman ada satu. Contohnya satu tarif itu nggak. Tapi itu banyak banget Oke. tarifnya gitu, beda-beda setiap kasusnya. Pusing banget. Apalagi kalau misalnya dari teman-teman SMA itu udah belajar yang namanya kalau wajib pajak itu yang udah punya anak, anaknya Mhm. berapa, Iya, terus udah betul. berkeluarga itu hitungannya Harus udah beda lagi. beda-beda lagi. Banyak banget hitungannya. Itu kalau misalnya teman-teman IPS biasanya banyak yang kesusahan tuh di situ tuh biasanya. Aku juga soalnya ada berpengalaman juga di situ Hmm? karena kalau di ekonomi itu yang paling susah tuh pasti pajak, Oh apalagi ya? ngitung-ngitungnya. Susah banget menurutku. Oh, apa yang menurut kamu susah tadi? Kalau menurutku susah tuh yang pertama Hmm? aturannya itu suka berubah-berubah. Oke. Biasanya kan soal pajak itu kita nggak tahu kunci jawabannya itu pakai yang pajak terbaru atau yang masih kemarin. Mhm. Lalu kedua tuh mesti banyak hafal juga. Ini kalau misalnya punya tarif progresif itu kan kadang juga berubah. Jadi kayak aku nih misalnya 50 juta tuh kena progresifnya berapa, tarifnya berapa, lalu juga rentang-rentangannya kadang-kadang juga salah seperti itu. Betul sih. Kalau menurutku sih, apa ya? Pajak itu seharusnya itu jadi pengetahuan umum. Menarik kan? Oke. Kenapa? Karena jujur ya teman-teman, kita itu pasti nanti berhadapan dengan pajak. Jadi bagaimanapun, meskipun nanti kalian bekerja atau tidak mungkin ya, kalian harus tahu pajak karena pasti kena. Contoh, kalian nggak bekerja nih, Iya, tapi kalian bayar loh yang kemarin rame apa PPN. PPN, iya. Nah, kalian tetap bayar, tapi apa sih ini? Terus kalau misal kalian nggak tahu, nanti kalau misal ada isu yang bilang, pajak PPN naik, dan banyak orang loh yang ngira kalau misal kata-kata PPN naik ini, itu artinya semua pajak naik. Jadi Oh iya benar. banyak orang yang ngira gitu. Jadi bingung gitu. Dan kemarin juga itu ada yang menarik itu kan yang dinaikkan. Tadi seperti katamu nih, aku bahas soal yang wah tiap punya anak segala Ah macam tuh iya beda benar. gitu. Iya. Nah, kemarin tuh kan ada yang buru-buru protes. Loh, Iya. kenapa? Eh pajak yang di atas 5 miliar Hmm. dikenakan tarif 35%. Harusnya buruh nggak mungkin kan punya Iya. setahun 5 miliar. Tapi yang protes buru-buru. Jadi menarik kan? Jadi gimana sih gitu harusnya kita menyikapi pajak nih? Jadi menurutku sih pajak itu harus diketahui semua orang sih. Oke. Wajib banget. Jadi kalau bisa tuh apa terkait tadi buruh tuh kalau bisa kita mendalami pajak terlebih dahulu ya daripada protes tapi ternyata tidak ada sangkut Iya, pautnya sama tidak ada sangkut kita. pautnya sama kita. Kasihan Iya, kan waktunya kebuang, waktunya benar kerja banget. gitu.
Oke. Terus terkait ini Kak, tadi kan juga ada Kakak membahas mengenai PPN 12% Mm-mm. itu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Kak kebijakan yang benar? Soalnya kan banyak banget nih, apalagi dari banyak-banyak video YouTube yang beredar itu PPN 12% itu konotasinya lebih ke negatif nih. Iya, Itu sebenarnya itu apa sih Kak untuk PPN 12% itu tujuannya apa sih dari pemerintah seperti itu Kak? iya tujuannya sih karena kemungkinan ya dari pemerintah itu menanggulangi efek dari Cortex. Mungkin ya, Oh, dan sebenarnya yang jadi isu kita di Indonesia adalah tax ratio. Tax ratio itu apa? Artinya penerimaan pajak kita terhadap GDP, gross domestic product kita itu masih rendah. Yang seharusnya ya, teman-teman itu harusnya kita itu di kisaran berapa belas persen ya. Dan kita itu cuma di bawah 10%. Itu kita menyedihkan banget. Jadi kemungkinan itu diambil sama Kementerian Keuangan itu karena itu. Itu saran dari beberapa negara begitu, menyarankan begitu. Dan kemungkinan juga ada signal kalau mungkin aja nggak cuma PPN tapi yang lain yang naik. Tapi kan kita nggak tahu. iya. Tapi soal PPN tadi ya, sebenarnya itu nggak serta-merta naik 12%. Kenapa? Karena saat kemarin dapat respon yang negatif, Iya. itu kan ada mengeluarkan PMK. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu yang dirubah adalah cara menghitungnya. Jadi yang kena 12% itu adalah barang mewah. Oh, Jadi Bang. kalau kamu mungkin beli Lambo gitu ya, Nah, itu kamu nanti kena PPN BM namanya buat barang mewah dan kena PPN juga. Double gitu. Nah, 12% tuh kena yang ini. Nah, terus kalau yang kita beli biasanya nggak kena 12%, masa sih? Orang bilangnya kena semuanya kok. iya, Nah, itu nanti di perhitungannya bedanya. Jadi di perhitungannya itu kan nanti 11/12 itu kayak. iya. Nah, itu nanti ya kurang lebih nanti nggak berubah lah dari situ kan. Nanti karena dari harganya yang harga barangnya teman-teman beli itu nanti eh, akan disesuaikan dulu. Oke, jadi Baru dikalikan sama tarifnya. oke. Aku juga kebetulan ini Kak, ngelihat video-video YouTube tuh ada yang bahas mengenai PPN 12% ini Hmm. tuh ada yang katanya ngitung-ngitungnya tuh kayak 12 itu sebenarnya tuh naiknya nggak cuma 1%, tapi ada hitungannya kayak 12 per 11 nah Ya, itu segala hitungan-hitungan macam seperti itu. gitu. Itu sebenarnya tuh yang hitungan seperti itu berlaku yang untuk kayak PPN-PPN yang bukan barang mewah yang kayak tadi Lambo atau Hmm. yachts gitu-gitu atau kena semua yang hitungan seperti itu? Hitungan yang kamu bilang mungkin ya kayak, wah PPN ini berdampak banget kan Iya, kemarin bilang gitu kan, yang nggak cuma 1%. konotasinya. Tapi ya kalau misal kamu diproduksi di bagiannya perusahaan, itu Mhm. sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah. Kembali lagi karena tadi perhitungannya itu disesuaikan. Sebenarnya tuh dari barang-barang kita konsumsi biasanya itu dari PPN itu nggak terlalu berubah. Yang mungkin ya kena dampak itu tadi PPN BM-nya yang tetap kena tarif full 12% dia. Ya kalau aku bilang mungkin apakah salah apa ya yang dibawa oleh teman-teman di online yang Iya, katanya nanti ini memberatkan segala macam itu mungkin mungkin tidak salah juga aku bilang karena kembali lagi PPN ini kan pajak yang dikenakan ke semua orang. benar-benar. Jadi ya aku rasa kalau misal tidak dibantu oleh tadi PMK yang Iya, aku bilang DPP tadi aku rasa juga akan memberatkan sih. Aku setuju sih sama statement. iya Iya, statement itu. oke, Kak. Tadi aku juga ada ini Kak, notice sama penjelasan dari Kakak untuk mahasiswa tuh kalau misalnya ada yang penghasilan atau nggak berpenghasilan itu juga ada hubungan dengan pajak. Nah, Mm-mm. ini Kak, mahasiswa ini kan juga FEB ini, Hmm, apalagi mahasiswa lain juga, aku yakin juga pasti ada yang freelance, ada tuh. yang mungkin part time. Itu Mm-mm. gimana Kak? Apakah mereka itu kan sebenarnya gajinya itu kan nggak Mm. yang sebesar yang pegawai tetap gitu kan? Apakah tetap ada kena pajaknya atau gimana Kak? Nah, sebenarnya ya teman-teman, kita semua kalau misal berpenghasilan Mhm. itu kena pajak. Oke. Cuman kan ada penghasilan tidak kena pajak. Mhm. Nah, kalau misal aja nanti ada yang teman-teman freelance ya, itu nanti penghasilannya dihitung dulu apakah dia nanti udah melewati tadi penghasilan tidak kena pajak. Oke, Itu mungkin ya kurang lebih sekitar 5 jutaan lah, kurang lebih ya. Kalau nanti di atas itu mungkin akan kena. Jadi aku rasa ya yang teman-teman harus tahu itu pajak-pajak yang kemungkinan teman-teman tuh bersinggungan. Yang mmm, bersinggungan banget
Contoh tadi seperti PPN, pajak pertambahan nilai, penghasilan, sama satu lagi pajak bumi bangunan. Oke. Itu ya teman-teman harus tahu karena yang sering pasti teman-teman nanti ya setelah agak dewasa nanti kan beli rumah. Iya. Nah, teman-teman pasti agak notice tuh di iklannya, pajaknya gratis gitu. BPHTB atau yang lainnya tuh gratis tuh apa sih? Nah, itu nanti itu terkait seperti balik nama, segala macam itu mungkin yang dimaksud gitu. Jadi aku rasa tuh itu yang harus teman-teman tahu. Oke, minimal jadi kalau misalnya ngelihat benefit BPH tadi itu Hmm, tahu lah ya untuk gunanya tuh apa. Nah. betul. Oke. Lalu juga ini Kak, tadi kan Kakak udah singgung dikit nih Hmm, terkait Cortex. betul. Nah, mungkin ini kan baru diberlakukan 2025 nih Kak. Betul. Kayak kita nih sebagai mahasiswa mungkin aku jujur ya Kak, itu baru tahu itu pas udah agak akhir-akhir April atau enggak Februari kemarin. Itu kira-kira Cortex ini apa sih Kak? Oke. Jadi simpelnya ya teman-teman, kayak Cortex itu adalah eh, tools yang bisa kita pakai dan Fiskus pakai. Fiskus itu pegawai pajak ya. Oke. Jadi pegawai pajak itu bisa pakai juga. Jadi pakai Cortex juga sebenarnya. Jadi mereka pakai Cortex ini buat contohnya ya kalau kita dari segi apa ya wajib pajak ya yang harus bayar pajak nih. Kita mungkin ingin tadi ngitung PPh satu terus ngelaporin. Nah, eh itu bisa dilakuin di Cortex idealnya. Cuman kan denger kan kayak Cortex sih kok nggak bisa dipakai gitu loh. Kok bisa gitu? Servernya error Servernya terus. error, login aja nggak bisa. Iya, bener. Parah gitu. Kok bisa sih gitu? Nah, sebenarnya sih itu karena efek salah satunya ya migrasi data. Oke. Jadi sebelumnya tadi Cortex itu kan tools yang menggabungkan banyak tools yang sebelumnya mungkin dari perusahaan-perusahaan seperti harus nyetak faktur segala macam gitu. Itu semua jadi satu di Cortex. Jadi seharusnya itu perlu waktu dan kebetulan karena sebelumnya ya 2024 itu kan udah diberikan undang-undang yang kalau tidak salah itu ya. Undang-undang itu menyebutkan kalau Cortex ini harus sudah aktif di 1 Januari 2025. Dan makanya itu Dirjen Pajak itu mau nggak mau harus meluncurkan kalau misal dia tidak mau melanggar undang-undang. Jadi dari DJP itu sebenarnya juga terpaksa untuk melakukan itu. Cuman ya begitulah itu juga berpengaruh banget ke pendapatan pajak ya sebenarnya. Aku juga dapat info nih Kak. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ada yang aku baca-baca nih Kak. Kalau misalkan DJP itu juga ada apa ya, kayak penghapusan untuk telat-telat pajak itu. Iya. Karena masa transformasi Cortex ini juga masih masa transformasi tadi. Jadinya ada beberapa pajak tuh yang kalau misalnya telat ya nggak kena denda seperti itu. Bener ya Kak? Iya, dalam case-nya yang kemarin ya. Kemarin itu kan mungkin ini ya yang teman-teman notice itu di pelaporan penghasilan. Kemarin kan ada mungkin tidak diperpanjang ya kata-katanya. Mungkin diampuni, bener kata kamu. Itu tadi mungkin karena dampak dari ini Cortex ini tadi. Kemungkinan karena itu sih. Jadi itu aku rasa tuh dari Dirjen Pajak juga memaklumi lah kalau misal ini terjadi dan selain itu juga karena itu tadi dari rasio pelaporannya itu masih kurang sesuai harapan dari Dirjen Pajak lah makanya mereka memberikan semacam perpanjangan waktu lah. Keringanan lah ya. Iya dan sebenarnya ya kalau misal soal pelaporan penghasilan ini ya masih pakai yang namanya e-filing. Oh, e-filing. Iya, e-filing itu apa? E-filing itu tools yang sebelum Cortex. Jadi kalau kita mau ngelaporin penghasilan kita pakai e-filing. Nah, kenapa pakai itu? Seperti kataku tadi, kayak masih proses transisi dan kemungkinan ya mungkin aja berapa tahun ke depan, ya mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan tuh kita masih pakai e-filing. Tapi yang gue denger sih Cortex akan full diterapkan mulai tahun depan. Jadi tahun depan itu nanti pelaporannya full pakai Cortex, nggak yang kayak tahun ini gitu. Sebenarnya ini menarik banget loh Kak, adanya Cortex ini. Karena sebenarnya Kak, kayak dengan ada Cortex ini kita jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru ini tuh bisa kalau mendalami banget. Apalagi aku juga pernah dengar nih kalau pajak itu tuh jatuhnya udah spesialis, bukan general Iya, lagi. betul. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa ini bisa apa ya? Kalau teman saya ada bilang katanya
Cortex itu bisa jadi daging bagi para mahasiswa yang mau masuk ke pajak seperti itu. Karena bagi para kayak ini kan butuh spesialis banget nih terkait Cortex. Apalagi kayak admin pajak, sebenarnya admin pajak itu kan nggak terlalu eh, Masih, familiar lah iya, sama familiar Cortex gitu. seperti itu. Mungkin yang ini kan konsultan pajak atau yang lain itu mungkin udah agak familiar karena memang biasanya konsultan pajak yang kota itu udah punya channel lah istilahnya sama Betul. orang pajak. Nah, dari sisi Cortex ini tuh Kak, gimana sih Kak untuk dampaknya sama perusahaan-perusahaan? Apakah untuk saat ini dapat dibilang masih negatif atau sebenarnya ini bagus cuman atau bagaimana? Karena masih banyak Iya. banget yang bingung sama Cortex nih, kenapa harus ada Cortex gitu. Nah, kenapa harus ada Cortex? Menurutku satu, karena memang dari masyarakatnya sudah dianggap siap. Kenapa? Karena kita tuh udah familiar banget sama online. Ya, Apalagi habis COVID kemarin ya, ya kita benar. banyak online terus Serba gitu. online semua. Jadi dari DCP itu sebenarnya mengagendakan gimana caranya supaya pegawai pajak ini fokus buat sosialisasi soal pajak. Kan orang-orang yang nggak tahu caranya itu biar tahu. Terus nagihin, nanti ada yang perusahaan-perusahaan nakal gitu nggak mau bayar itu mereka bisa melakukan itu. Karena kan mayoritas dari petugas pajak tuh masih administrasi lah Iya. kebanyakan ya. Karena itu tadi masih ada lah yang paper base itu masih ada Masih. yang sebelum-sebelumnya gitu. Oh, Jadi makanya itu urgensinya sih itu ya dari kenapa sih harus pindah Cortex? Cuman karena tadi mungkin karena terburu-buru pertimbangannya masih kurang segala macam persiapannya kurang. Jadi hasilnya mungkin kurang memuaskan seperti ini. berarti untuk saat ini sebenarnya untuk paper base masih bisa diterima ya Kak? Masih paper base itu masih bisa karena ya itu tadi Cortex kan masih Masih. transisi kan. Dan itu sebenarnya jadi masalah di Ditjen Pajak sendiri sih. Karena kenapa? Jujur berkas-berkas paper itu sangat banyak kalau di gudang mereka gitu. Dan biasanya itu sulit juga untuk track segala macam itu susah juga, ya kan? Maka itu penting sih sebenarnya Cortex ini. Cuman ya kayak yang kita tahu lah masih perlu Masih perlu penyesuaian penyesuaian. lah, iya. Oke, menarik banget sih Kak. Apalagi aku juga pernah dengar nih Kak terkait Cortex itu selain yang server-servernya error ya Kak ya, Mm-mm. itu juga lebih familiar digunakan sama yang tadi aku bilang sama konsultan pajak. Nah, untuk terkait ini tuh apa sih Kak bedanya admin pajak sama konsultan pajak? Oke, jadi bedanya begini. Konsultan pajak itu dia dilarang untuk mengerjakan pajak kita. Jadi kalau kita punya perusahaan nih, Iya. dia tuh nggak boleh megang kerjaannya kita. Dia hanya akan menyarankan. Dia memberi saran, memberikan arahan, mungkin memberikan dalam tanda kutip pelatihan begitu yang secara tidak langsung. Dan tugasnya dia adalah belajar terus soal pajak. Jadi makanya dia mungkin lebih update soal Cortex ini atau soal pajak lah secara umum. Cuman kalau misal admin pajak ya, aku rasa dia lebih fokusnya ke mengerjakan yang itu tadi administrasinya yang soal pajak yang mungkin udah berulang gitu-gitu transaksinya dan lain-lain gitu. Jadi itu sih bedanya. Oke Kak, ini juga menarik nih Kak. Tadi kan Kakak ada bilang kalau misalnya untuk yang mengenai job Kakak tadi yang menghindari perusahaan nakal-nakal yang nggak mau bayar pajak. Nah, tapi di Indonesia ini kan juga kalau nggak salah udah dilegalin kalau terkait penghindaran pajak. Betul. Itu benar Kak? Nah itu gimana sih Kak? Kayak itu kan sebenarnya penghindaran pajak itu mungkin kalau kita dengar kata tentang pajak itu kayak negatif gitu kan. Iya. Nah, ini kenapa diperbolehkan seperti itu? Iya, karena begini, ada dua hal yang sangat berbeda, namanya tax evasion dan tax avoidance. Tax avoidance kita menghindari mungkin tindakan-tindakan yang akan dikenai pajak. Oke. Nah, kalau tax evasion ini kita beneran hindari nih, meskipun melanggar hukum gitu, nggak boleh. Nah, yang aku lihat mungkin banyak teman-teman banyak yang tertarik gitu. Loh, ini tax avoidance-nya merugikan negara nih, gimana dong gitu. Aku rasa itu ada bagaimana ya, ada manfaatnya juga mungkin ke perusahaan gitu ya, karena kan itu pasti dimanfaatkan perusahaan kan. Mungkin dari pandangannya desain pajak itu ya, mereka selain menarik itu tadi pungutan
mereka juga harus bisa mendorong perusahaan-perusahaan atau ekonomi di Indonesia itu biar tetap berjalan, tetap bagus, Oh, berkembang, supaya nanti kan kalau perusahaan berkembang kan pasti iya, bisa employment-nya bagus gitu kan. benar banget. Nah, jadi kita menurutku ya tidak harus memandang tax avoidance itu enggak dari sisi negatif aja, tapi mungkin aja ada sisi positifnya. Karena contoh ya teman-teman, kayak contoh deh Jo, kayak mungkin ya yang bisa aku bilang tax avoidance itu sesimpel memberikan uang makan Nah, dari perusahaan. Kalau misal ya kamu punya perusahaan nih ngasih uang makan ini dalam bentuk cash, itu bisa aja nanti yang kamu kasih itu kena pajak. Cuman kalau nanti dalam bentuknya itu in kind atau dalam bentuknya mungkin makanan secara langsung segala macam gitu nanti tidak kena. Itu sesimpel itulah. Kan itu juga kan berdampak positif kan ke hmm, produktivitas ekonomi secara umum. Kalau nanti pegawainya juga apa ya nggak kena pajak mulu, terus kayak mereka ini ya, seneng lah. Kan mereka juga lebih semangat kerjanya. Jadi ada positifnya sih. istilahnya itu jadi biar pajaknya itu nggak sampai mengganggu masyarakat, apalagi produktivitas masyarakat itu nggak sampai keganggu ya. Betul. Oke. Terus beralih topik lagi nih Kak. Hmm. Aku ada lihat berita terkait tarif impor nih Kak. Hmm. Kalau nggak salah itu juga ada kaitannya sama kasus Amerika Serikat sama Cina ini ya Kak. Iya. Itu jadi gimana sih Kak terkait prosesnya? Aku juga kurang paham. Tapi Iya. yang aku tahu nih pastinya tarif impor kita tuh naik. Itu tarif impor itu untuk ke Amerika saja atau gimana sih Kak? Oke, jadi yang biasanya disalahpahamin ya sama teman-teman Zo itu adalah yang mereka kira tarif yang diberikan Amerika itu artinya kalau misal kita impor ya, impor dari Impor. Amerika, kita nanti barang dari Amerika itu mahal. Iya, betul. Dikiranya begitu, tapi sebaliknya. Jadi apa sih tarif itu? Tarif biaya masuk gitu ya. Itu artinya seperti kalau kamu bayangin ya, itu seperti barrier yang melindungi negara kita. Jadi apa aja barang yang masuk, dia kena tarif itu otomatis mahal. Oke, benar banget. Jadi apa nanti fungsinya? Fungsinya itu dukung lokal. Jadi dukung produk-produk lokal. Jadi kalau misal kita bayangin ya dari Trump itu kemarin kan ngasih tarif ke Indonesia 32%. Ya. Itu artinya kalau misal kita nanti ekspor ke Amerika produk apapun, ya mungkin ada produk tertentu lah yang beda ya tarifnya lebih tinggi begitu. Itu nanti kena tambahan 32% dari yang seharusnya gitu kan. Artinya kan kita nggak bisa gitu jualan di Amerika lagi gitu kan. Iya. Itu sih artinya. Wah, berarti tarif 12% ini tuh kayak Amerika yang impor ke kita. Berarti kita, ya 32%. 32%. Oh, soalnya soalnya aku naik Iya. 32%. Oh, baru tahu. Iya, karena itu kan eh jadi begini, bea masuk namanya. Bea masuk itu di Indonesia juga ada. Iya. Dan sebenarnya Trump itu cukup aneh sih sebenarnya. Jujur aneh banget karena dia bilang kalau Indonesia itu memberikan tarif kalau tidak salah itu sebesar 64 setengahnya dari 32 gitu. Padahal bea tarif yang ini yang kita kenakan ya itu sekitar mungkin 7,5 lah persen doang. Dan dia bilangnya kalau aduh Amerika nih disalahin, kita kok dibully banget ya. Kita kok play victim gitu, kayak aku kok diginiin gitu, kalian kok ngebully aku, negara paling kuat gitu. Terus ya dia langsung kenain, oh Indonesia gitu, kalian kenain aku tarif tinggi banget, aku kenain 32% gitu, kamu nggak boleh jualan di negara aku gitu. Jadi itu artinya, jadi makanya kok Cina itu naikin juga. Akhirnya Itu perang kan? ya, itu maksudnya perang itu apa? Perang dagang itu artinya setiap negara itu tadi menguatin barriernya. Jadi nggak ada barang-barang yang bisa masuk. Nanti efeknya apa? Efeknya kan kalau misal produksi dalam negerinya tuh dikit, Iya. kan ya normalnya kita impor. Iya. Dan impor aja tuh mahal banget, nggak bisa. Jadi ya nanti efeknya sebenarnya buruk ke ekonominya masyarakatnya sendiri loh padahal. Itu yang makanya kayak anomali banget nih si Trump ini, kok bisa sih ngelakuin ini gitu kan. Itu sih. Udah pernah dengar katanya dari kita tuh sebenarnya juga udah melakukan negosiasi lagi sama pejabat di AS. Tapi kira-kira kelanjutannya sekarang gimana sih Kak? Kalau kelanjutannya sih kalau sekarang ya itu masih dalam bentuk proposal ya, kayak kita
masih mengajukan gitu aja sih diskusi. Kalau dari outputnya belum ada. Cuman ya aku rasa kita nggak bisa melawan sih. Kenapa? Jujur dari kita itu kan cukup berdampak nanti kalau misal kita nggak bisa jualan ke US. Oke. Itu aku rasa itu nanti berdampak negatif kita meskipun dalam apa ya nggak sesignifikan negara lain. Karena kita lebih banyak itu konsumsi dalam negerinya. Jadi itu konsumsi dalam negeri itu lebih banyak dari tadi ekspor ke US. Cuman ya itu tadi kan tetap akan berdampak negatif ke kita. Nah, kita sih lebih ke ngalah ya. Itu menurutku ya kita ngalah karena aku rasa kita juga harus mencegah yang namanya krisis. Jadi kalau aja krisis ekonomi seperti tadi akibat perang dagang itu gimana sih kira-kira simpelnya gitu. Ya itu tadi semua negara, bayangin semua negara itu barrier-nya tadi ditingkatin banget gitu. Jadi nggak ada perdagangan. Barang yang masuk dulu ya. Nah, nanti efeknya apa kalau nggak ada perdagangan itu kan ya semuanya pabrik tutup segala macam. Nanti nggak ada orang yang mau invest. Itu juga nanti nggak ada. Dan Indonesia itu juga kan sekarang agak kurang ya dari invest dari luar negeri itu perlu ditingkatin kan. Dan kalau udah gitu, misal kita ikut naikin nih, nggak terima Indonesia naikin juga gitu. Semuanya naikin seluruh dunia. Kita krisis. Jadi bahayanya itu. Makanya kenapa kok Trump ngelakuin ini? Karena sebenarnya sih karena Cina udah mulai terlalu kuat sih menurutku ya. Menurutku, aku juga setuju sama pendapat kakak kalau Cina udah terlalu kuat. Iya, Karena menurutku dari segi teknologi mereka itu udah benar-benar maju banget sih. tuh. Balik lagi nih ke topik pajak nih. Aku sebenarnya punya banyak banget nih terkait pajak, tapi kayaknya aku dari awal banget lagi deh. Misalnya nih kak, kita ini kan ada jurusan akuntansi, ada jurusan Tuh. ilmu ekonomi. Itu kira-kira yang bisa paling fit buat masuk ke perpajakan itu biasanya dari jurusan apa nih kak? Nah, menariknya ya menurutku itu pajak itu lebih ke hukum. Hukum. Iya, pajak itu hukum. Karena kita berdasarkannya bukan seperti akuntansi mungkin ya yang Yang itu. TSAK begitu bukan kan. Kita dari undang-undang pajak gitu. Beda lagi nih. Aku rasa sih malah ke hukum karena jujur ya teman-teman, selain dari konsultan, kalian juga kayak bisa kayak teman-teman inilah yang mungkin tertarik ya, itu juga bisa kerja di pengadilan. Bener. Loh, kita kok bisa kerja di pengadilan padahal loh pajak bukannya kita cuma ngitung dong jadi admin. Iya benar. Enggak juga, karena itu kan hukum. Balik lagi, kalau misal mana yang lebih fit, aku rasa sih chance-nya mungkin tetap ada ke semuanya. Cuman balik lagi, Iya, notabene-nya akuntansi, karena kan itu mungkin kayak anak admin nih mungkin ya gitu administrasi gitu kan pajak. Nah itu lebih luas dari itu pajak.